Woi, kenapa sih Firaun itu nggak pernah enroll di kampus teknik sipil, padahal dia bangun piramida segede gaban? Jawabannya guys, karena kalau dia kuliah, dijamin skripsinya bakal berantakan. Kena drop out gara-gara nggak bisa bedain batas tanah besti. Ngakak parah kan? Tapi ini fakta gila yang bikin ilmu teknik sipil nggak ada harganya di zaman Mesir kuno. Spill the tea, kuy! Oke, serius bentar. Kalian yang tiap hari cuma pusing mikirin kuota internet atau skripsi bab 1, coba deh flashback ke zaman Mesir kuno. Ini bukan soal piramida atau mumi bau prek ya. Ini soal kaos tahunan yang bikin pusing 7 keliling. Setara sama susahnya bagi warisan di sinetron Indosiar, Tragedi Batas Tanah. Jadi gini Besti, Mesir kuno itu kan hidup matinya bergantung banget sama yang namanya Sungai Nil. Nil itu kayak vibes pacar kalian. Kadang ngasih support air buat irigasi, kadang ngeselin, dan bikin damage parah. Sekitar bulan Juli, Nil ini bakal banjir. Dan banjirnya itu bukan cuma genangan air semata. Banjir ini bawa lumpur subur yang bikin tanah pertanian Mesir jadi auto sultan karena literally tanahnya jadi emas. Nah, ini bagian damage-nya. Setiap banjir selesai, semua batas-batas tanah yang sudah dipatok, sudah diukur, sudah diarsir di peta, puff, hilang tak berbekas, hanyut kayak janji mantan. Bayangin, lu punya sawah, terus tetangga lu juga punya sawah. Begitu banjir surut, lu nggak tahu lagi mana tanah lu, mana tanah tetangga lu yang toksik itu. Semua batas hilang. Kalau nggak diberesin cepet, bisa-bisa Firaun tiap hari harus ngurusin war antar petani di pengadilan karena rebutan sejengkal tanah yang subur. Nggak elit banget kan? Firaun capek-capek jadi dewa malah ngurusin sengketa batas tanah. Disinilah letak jeniusnya orang Mesir kuno. Dan kenapa Firaun nggak perlu susah-susah masuk jurusan teknik sipil? Mereka nggak butuh alat canggih atau kalkulus yang bikin kepala mutar. Dan solusi itu datang dari sekelompok pekerja yang disebut Harpenodaptai. Kalau diterjemahin ke bahasa gaul zaman sekarang, mungkin artinya tukang ngukur jagoan atau pawang tali keras. Mereka ini surveyor versi Mesir kuno. Harpenodaptai ini modalnya cuma satu, tali yang dikasih simpul. Iya, cuma tali. Receh banget kan? Tapi ini tali bukan tali biasa. Mereka menggunakan tali yang sudah dikasih 12 simpul dengan jarak yang sama persis. Jadi, totalnya ada 12 ruas yang sama panjang. Nah, ini dia hack Mesir kuno yang bikin mereka auto lulus PTN tanpa tes. Mereka bisa bikin sudut 90 derajat yang perfect cuma modal tali bersimpul ini. Caranya, mereka bikin segitiga siku-siku paling receh di dunia. Segitiga 345. Dari 12 ruas tali bersimpul tadi, mereka ambil 3 ruas sebagai sisi pertama, 4 ruas sebagai sisi kedua, dan 5 ruas sebagai sisi miring, hipotenusa. Kalau 3 ruas, 4 ruas, dan 5 ruas ini disatukan ujung-ujungnya, boom! Sudut di antara sisi 3 dan 4 itu pasti siku-siku, alias 90 derajat. Coba kalian cek, ini persis kayak teorema Pitagoras yang diajarin di sekolah. Si A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akarnya 5. Cocok. Tapi guys, perlu diingat, Pitagoras hidup jauh belakangan setelah peradaban Mesir. Jadi, Mesir kuno sudah pakai hack ini berabad-abad sebelum Bapak Pitagoras itu lahir. Ngakak banget kan? Pitagoras cuma rebranding ilmu receh ini jadi teori keren. Lanjut, kenapa Firaun nggak perlu kuliah teknik sipil? Karena ilmu teknik sipil modern, khususnya yang berhubungan dengan surveying, pengukuran lahan, itu intinya adalah membuat sudut siku-siku yang akurat dan menjaga batas-batas tanah itu stay on track. Jadi, kesimpulannya guys,
Firaun itu nggak kuliah teknik sipil karena mereka sudah menemukan cheat code teknik sipil paling kuno, paling simple, dan paling efektif di dunia. Mereka sudah autopro tanpa perlu ijazah. Mereka membuktikan bahwa masalah paling besar, resurvey seluruh Mesir setiap tahun, bisa diselesaikan dengan alat paling sederhana, tali bersimpul. Ini adalah contoh nyata bahwa solusi paling jenius seringkali adalah solusi yang paling sederhana. Nah, itu dia Besti, rahasia kenapa Mesir kuno bisa jadi peradaban estetik yang nggak perlu pusing-pusing sama tugas kuliah pengukuran. Jangan lupa like video ini kalau kalian ngakak atau baru tahu fakta gila ini. Dan sebelum cabut, coba deh share di kolom komentar. Menurut kalian, cheat code teknologi kuno apa lagi yang paling epic dan bikin ilmu modern jadi kelihatan ribet? Apakah roda atau api? Atau mungkin gimmick Firaun bisa ngobrol sama dewa? Spill yuk biar kita jadi bestie yang pinter dan gak gampang kena hoax sejarah. Sampai ketemu di video Tahu Gak Sih Lu berikutnya. Ciao!